Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Tra dalam Basyiroh, bincang asik siroh, bincang siroh ala isi dengan asyik dan santai. Gimana kabarnya pemirsa pencinta siroh Indonesia? Aduh, sudah cukup lama ya kita nggak ketemu. Kayaknya sekitar hampir sebulan kali ya. Nggak apa-apa deh karena kesibukan di akhir tahun dan juga di akhir tahun, di awal tahun. Oke, pada hari ini tapi alhamdulillah kita bisa ya kumpul dan ngobrol-ngobrol nih. Kita akan melanjutkan obrolan kita ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang peristiwa pemboikotan. Kita udah membaca bersama di Ibroh ya beberapa pekan yang lalu. Ibroh episode ke-16 membicarakan tentang atau kita membaca ya tentang peristiwa pemboikotan ini. Nah, pada hari ini saya mengajak teman-teman saya untuk ngobrol lebih dalam lah gitu ya, apa hikmah-hikmah yang mungkin kita bisa gali dari peristiwa pemboikotan ini. Masya Allah. Dari peristiwa pemboikotan ini. Nah, obrolan hari ini saya ditemani oleh Kak Noi. Assalamualaikum Kak Noi. Alhamdulillah, makasih ya. Udah sama-sama. Mau diajak ngobrol lagi sama saya. Mudah-mudahan gak bosan ya. Mudah-mudahan Kak Noi-nya ya gak bosan sama saya. Kak Noi ini emang teman obrol yang paling asik. Makanya saya undang-undang terus. Nah, yang kedua ini ibu muda kita ya udah pernah ketemu pasti pemirsa sekalian ya. Kak Arin. Assalamualaikum Kak Arin. Nah, Kak Arin pada hari ini ditemani oleh putrinya si kecil ini, namanya Kakak Safa. Assalamualaikum Kakak Safa. Nah, Kakak Safa ini walaupun usianya baru 6 tahun tapi udah canggih dengan siroh ya. Karena ikut belajar sama ibunya. Nah, jadi pada hari ini kita pengen ngobrol lebih mendalam tentang peristiwa pemboikotan. Seperti kita udah bahas kan di episode sebelumnya itu, kita sudah memasuki era di mana dakwah itu udah dilakukan secara terbuka ya. Dan sudah sebagian dari umat Muslim, umat Islam, sahabat-sahabat Rasulullah itu juga sudah dihijrahkan ya, karena kan tekanan sudah mulai kuat masif, nih karena ini sudah mulai terbuka, kemudian tekanan juga sudah kuat ya, banyak sahabat-sahabat yang disiksa oleh kafir Quraisy ya. Nah, Rasulullah kan berusaha untuk menyelamatkan nih karena mereka kan modal dakwah. Kalau misalnya modal dakwah orang-orang yang pertama memahami Islam itu habis ya, berarti kan Rasulullah harus mulai lagi dari awal. Nah, alhamdulillah ini setelah 3 tahun dakwah pertama itu kan sudah mendapatkan sahabat-sahabat yang memahami Islam dengan baik. Nah, ini yang diselamatkan, kemudian beliau hijrahkan ya. Kemudian ada peristiwa juga Hamzah ya, paman beliau masuk Islam. Kemudian masuk juga Umar masuk Islam. Jadi kondisi saat itu tuh sudah mulai menguat lah sebetulnya Islam ya. Nah, tapi kemudian ada pemboikotan. Ini kan namanya kafir Quraisy kan selalu berusaha untuk melemahkan dakwahnya Rasulullah ya. Betul. Nah, itu salah satunya melalui pemboikotan ini gitu. Tapi sebetulnya ya, apa sih yang melatar belakangi orang-orang Quraisy itu melakukan pemboikotan ini gitu? Bismillah. Jadi sebenarnya peristiwa pemboikotan ini dilatar belakangi oleh beberapa hal ya. Yang pertama yaitu peristiwa hijrah itu sendiri. Jadi hijrah yang pertama gitu kan, karena orang-orang yang hijrah itu walaupun ada yang kuat ya, mayoritas kan orang-orang yang lemah kayak budak seperti itu kan gitu. Itu otomatis kan kalau sudah ada aman gitu ya. Dakwah tuh jadi lebih kondusif gitu keadaannya, lebih tenang lah gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu peristiwa masuk Islamnya Hamzah dan juga Umar. Makin terbukalah jalan dakwah itu dan makin kondusif keadaannya. Lalu setelah itu ada peristiwa penawaran dari tokoh kaum kafir Quraisy. Nah gitu. Nah jadi itu tuh jadi Abu Thalib itu dia melihat keadaan ini semakin berbahaya ya buat Rasulullah gitu. Berbahaya itu sampai wah ini bisa mengancam nyawa Rasulullah. Jadi Abu Thalib itu juga mengamati
dan sudah mencium keadaan bahaya ini. Akhirnya beliau itu memanggil kan dari orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi berarti itu keluarga dekat Rasulullah ya. Kerabat ya. Kerabat Rasulullah. Dikumpulkan lalu mereka ya akhirnya dimintai komitmennya untuk melindungi Rasulullah. Dan Masya Allahnya mereka bersedia gitu, walaupun nggak semua Bani itu tuh kerabat itu masuk Islam gitu. Belum semuanya masuk Islam. Tapi ya itu dari keashabiyahan itu kan. Nah, dan ini diketahui oleh kaum kafir Quraisy gitu. Nah, dari sinilah mereka mulai berpikir, wah cara apa lagi nih gitu. Ya udah coba kita berikan penawaran kepada Rasulullah. Dituslah Utbah bin Abi Robah itu ya, Robiah itu atau Abu Al-Walid itu diutus untuk memberikan penawaran kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah ingin harta, kedudukan atau ingin raja, ya mereka akan berikan gitu loh. Asal ya itu menghentikan dakwah. Ya otomatis Rasulullah menolak dong dengan menjawab dengan ayat Quran surat Al-Fussilat ayat 1 sampai 5. Nah, dari situ mereka mulai istilahnya panik ya. Cara apa lagi nih gitu. Akhirnya itu kaum kafir Quraisy berkumpul juga gitu, bersepakat dan bersumpah. Artinya mereka tuh udah benar-benar di puncak bikin komitmen gitu, sampai dibikin di lembaran lembaran sahifah. Lembaran sahifah. Ditulis jelas gitu di atas hitam dan putihnya gitu dan ditempel di dinding Ka'bah. Berarti kan itu sakral ya. Harus dipatuhi gitu. Nah, terus ya itu pemboikotan dilakukan untuk yang mendukung dan melindungi Rasulullah seperti itu. Jadi nggak cuma itu ya, cuma keluarga. Oh ya, jadi kan setelah dakwah terbuka, terus kaum Quraisy itu terang-terangan juga menentang kan, terang-terangan menyiksa, ya kan, terang-terangan tujuannya untuk menghabisi Rasulullah gitu kan. Nah, keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib kemudian mengetahui hal ini gitu, dan kemudian mereka bersepakatlah untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, melihat itu gitu kan, kaum Quraisy itu melihat akan menjadi lebih sulit dong untuk menghabisi Nabi Muhammad, iya kan? Mereka berpikir kan karena untuk menghentikan dakwah itu kan harus intinya dulu ditumpas ya. Otomatis kan pasti ya jalannya salah satunya membunuh Rasulullah. Nah, tapi kan ada Bani ini dan mereka kan berpikir, maksudnya menghitung resiko ya. Kalau mereka langsung menyerang saat itu juga sedangkan Rasulullah masih dilindungi oleh dua Bani ini, itu kayak menabuh genderang perang. Resikonya itu terlalu perang tinggi. Besar itu perang saudara itu. Perang saudara yang ini cara yang halus gitu ya, cara yang halus, tapi dampaknya luas, lebih terasa itu dilemahkan dan ujungnya kalau mereka itu menarik mundur dukungannya, Rasul tinggal jadi, sendiri. Jadi tujuan dilakukannya pemboikotan itu sebetulnya adalah kepada pendukung dan pelindung Rasulullah SAW ya. Oke. Terus kan tadi kan Tenoi kan bilang melemahkan gitu. Emang kelemahan yang seperti apa yang mereka harapkan gitu dari para pendukungnya ini gitu. Terus gimana cara mereka kok bisa melemahkan gitu? Oh iya. Jadi yang tadi Bu Noi sebutkan kan ada sahifah lembaran perjanjian itu ya. Itu ada poin-poinnya tuh, mereka membuat poin-poin perjanjian. Salah satunya adalah tidak melakukan perdagangan dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Kita tahu kalau orang Arab Makkah itu mereka sumber mata pencaharian utamanya kan adalah berdagang. Maka itu kan masuk jalur perdagangan yang besar gitu ya Bu ya. Dari Yaman, dari Syam. Dan jadi nggak ada yang boleh tuh berdagang ke Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib tuh nggak boleh jual ke mereka, nggak boleh beli dari mereka. Jadi kalaupun dan juga orang-orang yang sudah masuk Islam kan, di luar para sahabat Bani tersebut kan para sahabat kan, tapi sudah masuk Islam itu mereka diboikot juga semua kan. Diboikot, mereka nggak boleh berdagang, jadi mau beli barang nggak boleh ada transaksi bisa, jual beli lah. Transaksi jual beli mungkin harganya dinaikkan berkali-kali lipat, mau jual barang dagangan mereka juga susah. Itu pertama. Terus poin yang kedua itu adalah tidak boleh melakukan pernikahan dengan anak perempuan dari
orang-orang yang diboikot tersebut. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu kalau yang tadi asobiah fanatisme kesukuan itu kalau mereka berbesan dengan orang-orang yang diboikot itu otomatis mereka akan merasa sangat malu kalau mereka tidak membela. Jadi itu menjadi aib bagi mereka seperti jadi, itu. Kayak aduh jangan sampai nih kita harus membela Rasulullah nih gitu. Jadi jangan sampai kita menikah dengan orang yang akan membela Rasulullah. Jadi nggak boleh nikah sama anak perempuan mereka supaya ya nggak ada dukungan lagi tuh untuk mereka. Terus yang ketiga itu tidak boleh bertamu, tidak boleh mengunjungi dan tidak boleh berinteraksi. Nah itu kenapa tuh? Nah itu kan salah satunya kalau misalnya kita bertamu orang Arab apalagi saat itu kan kalau sangat menghormati tamu, kalau tamu dijamu, ya, otomatis kan diberikan makan. Jadi dengan nggak boleh bertamu itu ya mereka kayak sama sekali nggak dikasih celah untuk ngasih makan gitu kan Ibu. Dan juga dengan nggak boleh berinteraksi itu kan seperti dikucilkan secara sosial, itu kan pasti tekanan berat juga ya, betul ya, terpengaruh gitu. Nah itu kan dengan 3 poin tadi itu kan sudah sangat melemahkan kondisi mereka. Apalagi ya maksudnya dengan keadaan seperti itu nggak boleh berdagang atau mungkin berdagang dengan harga yang sangat tinggi itu. Bunda Khadijah kan kita tahu Bunda Khadijah itu sangat orang yang kaya, pengusaha. Itu hartanya sampai habis karena untuk selama 3 tahun itu mungkin menghidupi orang-orang itu ya yang diboikot, dibantu. Itu loh kan nggak boleh jual beli tuh mereka tuh. Tapi mungkin ada yang itu dengan harganya sangat tinggi seperti itu ya Bu ya. Jadi atau mungkin barang-barang dia mungkin ya dipakai untuk membeli dengan harga yang tinggi itu bisa ya. jadi seperti jadi kayak itu. gini Bu Tra, jadi kalau ada yang dagang itu datang ya dari luar ke Mekah gitu kan. Nanti tuh dicegat sama Abu Lahab, terus dibilang gitu, jangan menjual ke yang kaum yang diboikot. Nah, dagangan kamu saya beli dengan harga berkali-kali lipat. Udah dibeli nih Abu Lahab. Abu Lahab juga jual lagi. Tapi begitu yang belinya dari kaum keluarga yang sedang diboikot itu, harganya dinaikkan lagi. Otomatis lebih lagi. Jauh lebih tinggi gitu ya. Jadi, nah karena mungkin pada saat itu ya mereka butuh dan Bunda Khadijah yang punya keuang ya ketika itu ya, jadi ya berapapun membeli, selama masih ada dana ya dibeli gitu kan untuk umat Islam ini gitu kan. Kita mengetahui sekali bagaimana pemurahnya Bunda Khadijah itu kan gitu. Terus jadi habis sama sekali. Dan juga mereka itu kan yang diboikot di Bani Hashim itu kan di pinggirannya tuh seperti dijaga ketat. Jadi orang-orang yang mau misalnya mau memberi makanan yang teman-teman yang mau bantu itu nggak boleh masuk. Seperti misalnya contohnya keponakan Bunda Khadijah Hakim bin Hizam. Dia membawa kuda dengan pokoknya mungkin bahan pangan gitu ya, mau masuk diam-diam dicegat sama Abu Jahal, nggak boleh masuk gitu. Dan alhamdulillah alhamdulillah memang ada yang bantuin gitu ya. Abu Jahal Abu Bakar itu menahan Abu Jahal gitu, biar Hakim bin Hizamnya bisa ngasih makan ya, bertahan hidupnya ya dari yang seperti itu gitu. Ketika diberi kekuatan atau jalan-jalan lah dari Allah ya, pastinya ya diberi kesempatan bahwa makanan-makanan itu bisa masuk ke wilayah pemboikotan gitu ya kan. Saya juga dengar tuh ada yang caranya tuh ada yang keledai dipenuhi dengan makanan terus udah dilepas aja gitu. Jadi nggak ketahuan tuh, jadi nggak ketahuan tuh ini buat gitu, siapa gitu. Tahu-tahu keledai itu kan udah mendekati wilayah pemboikotan, nanti diambil oleh orang-orang yang menjadi target pemboikotan itu gitu ya. Dan Masya Allah peraturan itulah jadinya mereka sangat lemah, nggak punya makanan. Pasokan air pun dijaga. Stop gitu. Berarti kan itu mereka itu ditekan dari segi ekonomi, kemudian juga nggak boleh bersosialisasi. Itu kan berarti secara mentalitas juga mereka ditekan gitu kan. Makan daun kering gitu ya Bu. Mereka sampai makan daun kering. Daun yang kering yang jatuh dari pohon. Dan kita tahu ya, daun kering di Arab sama daun yang di kita itu di Indonesia beda gitu. Bisa jadi lalat. Kalau kita kan daunnya masih seger kan. Sehat malah kalau kita. Kalau mereka di sana kita kan tahu betapa gersangnya di sana mungkin kan. Mungkin nggak layak makan sebenarnya. Terus ada lagi terpaksa gitu ya untuk bertahan hidup ya. Aduh, bisa kebayang ya gimana beratnya saat itu. Jadi tingkat keberatan itulah yang menjadi
tujuan Quraisy ya, supaya mereka-mereka yang membantu itu melemah gitu. Melihat penderitaan kok berat banget ya melindungi Rasulullah sampai kayak gininya ya aku ya gitu. Terus berharap mereka melepaskan perlindungan itu gitu ya. Mereka mundur, melepas tangan, melepas diri mengandalkan perlindungannya, ya udah Rasulullah tinggal sendiri, nggak ada yang nge-backup, nggak ada yang melindungi. Itu yang diharapkan Quraisy. Tapi kenyataannya gimana tuh kenyataannya? Ya tidak tercapai. Malah semakin kuat, semakin solid malah. Semakin solid. Kayak misalnya seperti Abu Thalib, pamannya Nabi itu, kalau misalnya setiap malam Nabi mau tidur, masuk ke kemahnya, ke tendanya, kan terlihat tuh oleh orang-orang Rasul masuk tenda ini. Nah pas udah agak gelap, Abu Thalib menyuruh salah satu anaknya untuk tukeran tempat tidur sama Rasul. Rasul pindah ke tenda yang lain. Saking khawatirnya, khawatirnya ada yang membunuh gitu ya. Dan itu kan mencerminkan betapa solid. Makin kuatnya penjagaan mereka ya. Padahal mereka belum masuk Islam saat itu. Asobiah itu kan. Artinya mereka sudah menderita gitu kan, tapi tidak menurunkan kesolidan dan keloyalan tidak mereka. Menurunkan penjagaan mereka terhadap Rasulullah, kesetiaan mereka terhadap Rasulullah gitu, tapi justru makin menguatkan penjagaan dan kesetiaan itu gitu ya. Itu tuh apa ya kira-kira yang bisa menimbulkan si adik bobo biarin aja atau mau di ini gimana Bu? Apa kali ya? Gak apa-apa. Aman ya pemirsa. Nah nggak maksudnya kira-kira apa tuh yang membuat mereka demikian kuat gitu ya, tetap bertahan gitu dengan penderitaan yang sedemikian rupa kan? Ya itu pasti ada sesuatu lah yang terjadi di dalam situ ya Bu. Itu kan mereka pasti setiap hari akses ke Rasul kan tidak ada halangan. Kalau misalnya sebelum itu kan saat dakwah yang masih sembunyi-sembunyi, yang diam-diam itu kan kalau misalnya mau berkumpul bertemu Rasul tuh diam-diam, suaranya bisik-bisik pelan-pelan. Kalau sekarang kan mereka selalu berkumpul, lebih leluasa ya. Gimana sih apa? Oh ya kalau dulu kan ketika mereka harus ke Darul Arqam itu kan mereka sembunyi-sembunyi, nggak boleh semuanya bisa kumpul bareng. Sebagian aja gitu. Kalau sekarang tuh selalu bersama Rasulullah 24 jam sehari. 356 hari setahun kali 3 tahun. Itu kan pasti ada, setiap hari itu pasti ada siraman rohani yang jadi menguatkan. Walaupun mereka lapar perutnya secara fisik lapar, tapi hati mereka tuh selalu diberi makanan gitu. Jadi itu pasti kesabaran yang sangat luar biasa. Dan memang role modelnya kan Rasul ya, langsung ya. Kalau role modelnya seperti itu ya pasti Masya Allah lah ya gitu. Lebih menguatkan lah gitu. Jadi ada hikmahnya juga ya. Penderitaan selama 3 kali 350 sekian hari itu ya, kali 3 penderitaan yang sangat-sangat itu, tapi mendapatkan penguatan. Mungkin itu keberkahan juga kali ya, keberkahan dari Allah kan. Sabar di atas penderitaan untuk dan juga itu ya dakwah, jalan dakwah. Itu kan selama 3 tahun itu kan mereka itu kan ya terima-terima aja di boikot itu karena oleh Rasulullah diberitahu kan mereka jangan melawan, karena memang belum saatnya mereka untuk melawan kan. Sabar aja dulu. Jadi kan ada Umar sama Hamzah. Betul. Hamzah itu kan satria udah gitu ya. Kali udah mau ngelawan. Pasti kalau gitu. misalnya mereka disuruh melawan, mereka pasti ya udah ayo kita lawan gitu kan. Tapi kan oleh Rasulullah dikatakan jangan melawan gitu kan. Sabar mereka aja. Sabar dan gimana ya Bu, taat dilihat dalam kan sama orang-orang Arab yang di luar itu kan. Dan taat di dalam keadaan yang sangat kesusahan itu kan butuh lebih effortnya lebih berat lah ya, lebih bisa taat, bisa sabar gitu ya Bu. Mereka udah menderita gitu, mungkin secara emosi kan mereka udah gemes gitu. Kok kita nerima aja sih digini-giniin gitu. Aku kuat kok gitu, apalagi Umar kan langsung yang ketika masuk Islam aja kan berani langsung menantang gitu. Saya udah gitu, keluar aja kalau kita gitu, ayo keluar aja gitu, nggak usah ngumpet-ngumpet lagi gitu. Rasulullah kan mengatakan jangan gitu, bersabar aja gitu. Kepatuhan ya berarti. Dan mereka pada Rasul sami'na wa ata'na. Masya Allah. Jadi itu juga menjadi pembelajaran ya mungkin bagi orang di luar yang melihat gitu. Karena kan Rasulullah tetap dakwah ya. Ya itu otomatis itu dilihat ya sama orang-orang luar gitu kan. Orang-orang Arab yang di luar Quraisy itu kan pasti tahu, gitu. melihat kan pasti ada beritanya kan yang nggak boleh
ini dengan Bani Hashim nggak boleh berinteraksi. Mereka kan mikir juga pasti ya Bu ya, ini ada apa sih, kenapa mereka sampai sebegitunya melakukan pemboikotan begitu jahatnya. Terus kok yang diboikot terima-terima aja, kok mereka bisa sabar gitu kan. Mereka itu sebenarnya apa sih yang mereka pegang gitu, pegangan mereka tuh apa sih, bikin mereka kan kuat solid gitu ya. ya. Itu kan sesuatu yang bikin orang jadi penasaran juga ya Bu, jadi kayak syiar juga seperti itu, dakwah juga otomatis ya. Jadi sebetulnya sih kalau dipikir-pikir ya, kalau dengar penjelasannya sama dari Kak Arin barusan ya, ini tuh kayak sebetulnya bagi orang Islam itu kayak blessing in disguise gitu. Ini kan sesuatu yang kelihatannya buruk, tapi sebetulnya ada kebaikan di dalamnya gitu. Bagaimana kemudian kan orang bisa melihat betapa buruknya Quraisy. Begitu teganya gitu kan. Sendiri gitu ya. Aibnya sendiri gitu. Iya, melihat keburukan mereka bisa sama keluarga sendiri gitu kan. Kalau boleh dibilang kan itu mereka kaum Quraisy semua kan betul, gitu. Betul. Kok bisa-bisanya sejahat itu gitu kan. Jadi orang di luar tuh kayak melihat gitu. Iya, semakin jelas keburukan lah Quraisy gitu. tapi jadi melihat kebaikannya Islam betul. gitu kan. Bagaimana Islam bisa membentuk orang menjadi demikian sabar, demikian patuh kepada pemimpin gitu ya. Masya Allah. Itu kalau sekarang tuh gimana coba? Ya jadi apa ya? Bisa gak kita melihat nih kondisi sekarang tuh gimana gitu? Ya nggak jauh-jauh dari dakwah ya. Jadi setiap orang yang udah sadar bahwa yang mengemban jalan dakwah itu pasti akan mengalami tantangan dan rintangan yang berat. Dari dalam, dari luar gitu ya. Kadang dari diri sendiri. Tapi udah kita fokus aja gitu loh. Fokus, jangan terpengaruh, apalagi sampai mundur gitu ya. Udah jalan walaupun terseok-seok, tapi yang penting maju terus fokus, dan apalagi kita kalau yakin ujungnya itu Allah ya. Artinya gini, kebaikan aja deh, nih, sesuatu yang baik aja gitu kan. Ya udah kita yakin itu baik nih gitu. Udah sesuai dengan apa yang kita percayai, misalnya dalam hal ini gitu, ajaran-ajaran Islam gitu kan. Kita semua melaksanakannya sesuai dengan ajaran Islam kan. Ya kayak orang ada mau hijrah aja kan, pasti ada aja kan yang komen, yang julid gitu kan, nyinyir gitu kan, mencibir, apa lu so soleh lo gitu, udah biasa aja, agama mah gak usah fanatik banget misalnya gitu kan, tapi udah kita fokus, jangan jadi mundur gitu loh. Masih tetap di jalan kebenaran kita gitu, yang penting kita dalam kebenaran, yang penting kita udah lurus aja. Kalau orang mau lemparin batu, mau ngomong apa plus juga, sabar kan? Itu plus sabar gitu. Dan sabar itu bukan diem kan, kita terus tetap nambah berjalan ilmu kan gitu ya. Insya Allah akan ada pertolongan ya. Allah ya. Sebagaimana juga kan pemboikotan ini kan pada akhirnya kan yang menolong itu kan Allah. Ya kan mereka tidak melakukan pemberontakan, tidak melakukan apa-apa kan, sampai akhirnya Allah sendiri yang menurunkan dari kafir Quraisy sendiri itu. Paling tidak kan Allah menggerakkan nih beberapa tokoh kafir Quraisy kan, yang sebenarnya dia nggak terlibat langsung tapi ikut menyaksikan pemboikotan itu kan. Ya ada satu yang speak up ya, orang speak up, akhirnya ada yang ngajak yang lain. Ya sebenarnya mereka nggak setuju dengan untuk membatalkan pemboikotan ini. Dibantu dengan dari Allah, pertolongan Allah dengan memakan rayap yang perjanjian tadi itu kan, yang ditempel di Ka'bah itu. Iya kan, jadi kesabaran itu pada akhirnya akan membuahkan pertolongan dari Allah gitu. Asal kita memantaskan diri ya dapat pertolongan diri, Allah, dan kita juga yakin dalam hati itu benar-benar yakin bahwa Allah ini akan ditolong oleh Allah. Dan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan jalan yang Allah tentukan gitu kan. Bukan kadang-kadang kan ada juga aku melakukan kebaikan benar-benar, tapi kan benar hanya untuk dirinya sendiri. Misalnya nih ya, mohon maaf nih jadi agak melenceng dikit. Misalnya nih kita bicara tentang feminisme gitu. Bagi mereka feminisme benar gitu kan. Ini kita membela kaum perempuan, meningkatkan derajat perempuan. Itu atas dasar apa gitu kan? Atas dasar maunya mereka sendiri, hawa nafsu manusia, pemikiran manusia gitu kan, gitu. Bukan atas dasar apa yang diajarkan oleh Allah misalnya gitu. Nah, jadi tetap kita harus sadar bahwa kebenaran itu memang kebenaran yang ditentukan oleh Allah, dan bersabar di jalan itu gitu ya. Seru ya, Masya Allah. Bisa diambil banyak hikmah sih. Dan Rasulullah tuh ada juga yang hikmahnya itu Rasulullah memberi keteladanan kepemimpinan ya. Jadi tidak hanya bersemai dalam keadaan suka, tapi juga dalam keadaan duka.
nggak meninggalkan gitu. Betul. Bisa jadi lebih berat. Betul. Dan kadang memang kan yang paling berat dan paling menyakitkan itu ketika ada pertentangan dari orang terdekat. Rasulullah sama pamannya sendiri loh. Kan itu lebih menyakitkan ya. Bisa istilahnya dari Bani itu semua Abu Lahab ya. Semua ngelindungin kecuali cuma satu orang, Abu Lahab. Dari zaman Nabi Yusuf yang menentang itu kakak-kakaknya. Yang menjerumuskan masuk sumur saudaranya. Nabi Nuh anaknya, Nabi Lut istrinya. Iya betul. Astagfirullahaladzim. Jadi itu ujian para nabi itu dan Rasul lebih berat dari kita berat. Ya. Kalau kita mungkin di sini nama orang lain yang kita nggak deket misalnya atau dijulitin apa gitu ya. Tapi kalau sama keluarga sendiri kan kayaknya lebih dahsyat. Tapi ya Rasulullah tetap bertahan dengan fokus kesabarannya, dengan dakwahnya ya. Insyaallah. Dan itu lupa deh menyaring juga. Menyaring orang-orang Muslim siapa jadi yang benar-benar imannya yang keluar dari hasil ini kan seperti ujian yang sangat berat ya bagi orang-orang Muslim terutama itu. Jadi yang orang-orang yang sudah melalui ujian ini tuh jadi benar-benar udah terfilter imannya tuh sudah murni, tujuannya bukan duniawi gitu ya. Udah udah mantep gitu akidahnya gitu ya Bu. Udah yakin, udah benar-benar yakin. Ya gak mungkin dia mau melalui semua penderitaan ini kalau bukan karena Allah. Iya. Kan tujuannya benar ikhlas lillahi ta'ala lah, bukan mengejar dunia. Itu sih yang benar-benar menurut buat saya pribadi itu harus benar-benar dikuatin gitu. Iya. Reminder. Self reminder. Ya. Insyaallah. Ya Allah, seru juga ya. Pemirsa, ternyata udah cukup lama juga nih kita ngobrol-ngobrol. Jadi ternyata ya, bukan ternyata, memang sih gitu. Yang kadang-kadang kita lihat sesuatu yang buruk itu ternyata gitu ya baik bagi Allah gitu. Betapa Rasulullah bertahan untuk mengajak umatnya bertahan dan bersabar ya, karena Rasulullah tahu bahwa pertolongan dari Allah itu akan datang gitu. Dan pertolongan itu memang datang melalui digerakkannya hati-hati sebagian orang kafir Quraisy untuk memprotes adanya pemboikotan ini, kemudian dengan dimakannya rayap, dimakannya lembaran perjanjian itu oleh rayap kan. Itu jadi ada, dan itu menimbulkan juga ada kesan-kesan positif dan negatif yang timbul kan dari ini. Negatifnya kepada kaum Quraisy yang demikian kejinya ya, memblokade secara ekonomi ya kan, sosial dan lain sebagainya itu terhadap saudaranya sendiri. Itu orang-orang di luar Quraisy itu ya. Itu akan melihat gitu, kok gitu sih gitu ya. Sementara mereka juga bisa melihat betapa sabarnya orang-orang Islam. Mereka tidak berontak, mereka tetap bertahan ya. Dan juga bagaimana kita bisa melihat ketaatan ya, ketaatan terhadap pemimpin. Jadi begitu umat Islam ketika itu ya sami'na wa ata'na gitu. Dan pemimpin juga dicontohkan oleh Rasulullah selalu berada di dekat umatnya dalam suka maupun duka. Masya Allah. Itulah seorang pemimpin yang superb. Masya Allah. Makasih ya ngobrolannya nih. Mudah-mudahan para pemirsa pencinta Sirah Indonesia bisa mengambil hikmah dari obrolan kita ya. Kasih komen ya, misalnya ada yang nggak ngerti atau gimana sih kok bisa gini, gimana sih kok bisa gitu, boleh kasih komen di bawah. Nanti insya Allah akan kita beri ya penjelasan lah ya, kalau ada yang kurang jelas dari obrolan kita, ada sesuatu yang aneh dari obrolan kita misalnya, monggo tulis aja di komen. Jangan lupa nge-like juga dong ya. Nah, buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan Indonesia Sirah Institute Channel, subscribe sekarang, karena obrolan-obrolan kita insya Allah makin seru aja, karena nanti peristiwa-peristiwa yang akan kita bahas makin seru juga. Oke, kayaknya segitu aja dulu obrolan kita kali ini. Nanti datang lagi 2 minggu lagi dari sekarang ya, kita ngobrol lagi yang seru lagi. Insya Allah. Ya demikianlah pemirsa pencinta Sirah Indonesia, obrolan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.